ya Kak. Iya. Gimana Kak? Silakan duduk Kak. Makasih Kak. Duduk ya. Selamat siang Kak. Siang, Kak. Dengan Kak Ayu Octavia ya? Iya, betul. Kak Ayu biasanya dipanggilnya apa nih Kak? Aku biasa dipanggil Ayu sih sama orang biasanya. Biasanya. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Sekarang Kakak kesibukannya apa nih Kak? Aku kesibukannya biasa sih Kak, kuliah, organisasi, terus aku tinggal di pondok. Jadi kebanyakan aktivitasnya malam itu di pondok. Oh kakaknya sambil mondok? Iya, aku mondok Kak. Kebetulan aku tinggalnya jauh ya. Aku anak rantau dari Lampung ya, Sumatera, dari Lampung. Jadi aku tinggal di sini, kuliah di sini juga karena orang tua aku pengennya aku sambil mondok gitu. Jadi di balik kuliah kamu harus juga mondok gitu. Kakak keren banget tahu udah kayak jauh dari rumah terus kesini tinggal sendiri Kak? Iya, tinggal sendiri Kak. Kebetulan aku gak punya saudara di sini. Jadi iya, tinggalnya di pondok. Mungkin orang tua aku ngerasanya aku biar lebih aman aja kali ya tinggal di pondok sekalian tetap mendapatkan ilmu agama gitu. Masya Allah Kak, keren banget tau Kak. Makasih Kak. Oke Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Anis Salsabila, biasa dipanggil Salsa. Jadi di sini saya sebagai konselor. Kakak bisa anggap aku teman cerita. Mungkin kakak bisa lebih terbuka di sini. Kakak ada problem-problem kakak sebelumnya yang belum pernah belum berani kakak ceritain, bisa kakak ceritain ya Kak di sini. Kakak tenang aja, cerita kakak di sini nggak bakal bocor atau gimana karena sifat dari konseling itu menjaga kerahasiaan klien kakak gitu. Sebelumnya aku mau nanya nih Kak, tujuan dan harapan kakak konseling itu apa ya Kak? Tapi aku izin mencatat ya Kak. Iya, boleh. Berarti sebelumnya aku nggak salah ya Kak datang ke sini gitu tuh. Iya. Bisa cerita. Tujuan utama aku sih, aku pengen cerita, aku pengen didengerin tanpa harus dihakimi, tanpa harus menceritakan orang lain lagi gitu. Maksudnya aku nggak benar diceritain orang lain lagi gitu. Aku jadi jujur pengen didengerin gitu, keluh kesah aku, terus aku dikasih saran. Iya kayak gitu sih Kak. Aku pengen banget cuman sekedar didengerin terus dikasih solusi gitu, bukan dengerin cerita lagi gitu. Harapannya Kak, mungkin Harapannya semoga aku habis dari sini lega aja gitu Kak. Terus juga aku bisa lebih nggak berpikiran sama apa yang belum aku pernah ceritain gitu. Jadi ya pengen lega aja gitu Kak. Semoga aku dari sini lega gitu. oke Kak, makasih ya Kak sebelumnya sudah mau konseling ke sini. Jadi mau langsung cerita apa gimana nih Kak? Mulai Kak kayaknya langsung cerita aja. Sebelum kita mulai sesi konselingnya, kita berdoa dulu ya Kak. Selesai Kak. Boleh langsung Kak? Aku langsung cerita ya Kak. Boleh. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu lah ke kakaknya. Jadi apa sih namanya, aku tuh pengen cerita ke kakaknya tuh ini tuh masalah kayaknya bukan cuma aku doang yang ngalamin gitu tuh ya, tapi banyak perempuan-perempuan di sana juga yang ngalamin gitu tuh. Cuman kadang kita tuh setiap kalau misalkan cerita ya itu tadi, kalau misalkan apa sih namanya cerita ke orang lain, ternyata orang lain juga sama gitu tuh. Jadi kita tuh bukan cerita pure pengen, bukan didengerin, tapi habis itu kita juga harus ngedengerin gitu tuh kan. Nah, jadi masalah aku di sini tuh di hal insecure Kak. Jadi di mana insecure-nya itu bukan cuma insecure tentang penampilan gitu tuh, tapi juga insecure sama orang lain gitu tuh, perihal kayak prestasi mereka gitu tuh. Terus juga
tentang apa ya, ya wajar lah gitu tuh, gitu sih Kak. Jadi kan kakak bisa lihat sendiri ya, maksudnya di sini tuh wajahnya aku tuh nggak yang mulus-mulus banget gitu tuh, banyak jerawatnya. Tapi dulu tuh aku nggak kayak gini gitu tuh. Dimana kayak aku waktu SD, SMP itu tuh mukanya masih bersih gitu kan. Terus SMP tuh udah mulai kayak muncul tuh 1, 2, 3 gitu tuh. Nah terus pas aku kuliah, kan aku kuliah kesini ya Kak, otomatis orang-orang yang di kampung sana kan nggak lama tuh nggak lihat aku, dan ternyata wajah aku tuh malah makin parah gitu tuh, makin banyak jerawatnya, makin ya gitu deh, kayak yang kakak bisa lihat gitu. Nah jadi yang bikin aku makin insecure itu tuh omongan-omongan dari orangnya. Kayak misal aku kan pulang nih, misalnya gue kayak lulus semester gitu kan, pulang terus ketemu sama orang-orang yang udah lama emang aku nggak ketemu gitu. Terus pas mereka ngeliat muka aku yang sekarang, mereka tuh kayak apa ya, omongannya tuh yang buat aku jadi merasa kayak malu buat nunjukin diri aku gitu, malu buat nunjukin wajah aku gitu tuh. Terus juga kan dimana omongan mereka tuh kayak gini nih Kak, kayak misalkan ketemu nih ya, saling sapa nih aku, terus lihat aku salingan kan karena udah lama gak ketemu. Terus habis itu mereka ngeliat muka aku kayak komentarnya gini, muka kamu kenapa, katanya tuh, kok rusak, kok hancur mukanya gitu kan. Nah dari situ kan secara nggak langsung mereka tuh ngebuat kita tuh makin insecure gitu tuh. Dan dimana omongan orang-orang itu tuh bukan apa ya, bukan komentarnya tuh cuman sekedar komentar gitu tuh, bukan ngasih solusi gitu tuh Kak. Kayak cuman ngomong, ih muka kamu kok gitu sih sekarang, ih kok hancur sih, ih kok gini sih, sampai tanpa ngasih saran gitu tuh. Kayak menurut aku kadang aku pikir gini loh Kak, kayak kenapa sih orang-orang tuh nggak ngasih komentarnya kayak mukanya kenapa gitu tuh, kamunya habis pakai apa gitu. Kalau misal kasih saran mah boleh pakai ini loh gitu, pakai itu loh gitu kan. Kenapa nggak bisa kayak gitu loh orang-orang tuh, tapi lebih kayak ngejudge, kayak kamu, ih kok mukanya kayak gitu sih, kok hancur, kamu tuh pakai apa gitu. Nah dari cara mereka tuh yang bikin kita patah, sepatah-patahnya gitu kan. Terus juga ngebuat kita kayak pas pulang, harusnya pulang gitu tuh malah jadi apa ya, tempat ngerasa dijauhin karena muka gitu tuh, kayak dipandang sebelah mata karena mukanya gitu kan. Terus juga apa sih, ngebuat diri kita jadi malas buat keluar. Pas pulang ke rumah ke kampung bukannya makin seru, tapi malah murung karena omongan-omongan mereka itu tuh. Jadi ngebuat aku diam di dalam rumah doang, jadi murung, jadi mikir kayak kan ini bukan maunya aku gitu tuh. Muka kayak gini juga bukan aku yang gak usaha gitu tuh buat ngebersihin mukanya gitu kan. Kalau menurut kakak nih, kira-kira atau kakaknya punya rekomendasi gak sih Kak, kayak buat skincare atau apa gitu? Kalau aku sih Kak, kakak udah coba pakai basic acne belum? Basic acne kayaknya belum deh Kak. Udah. Aku tuh udah coba beberapa produk Kak, cuman emang aku tuh kadang kurang ngerti ya, kayak karena omongan mereka, aku tuh sering buka-buka di HP, di TikTok segala macam tuh skincare viral gitu Kak. Jadi kayak kebawa kayak pokoknya harus sembuh nih gitu tuh karena omongan mereka itu gitu. Jadi menurut kakaknya coba pakai basic skincare gitu ya Kak? Oh iya, kalau boleh tahu Kakak jerawatannya tuh mulai pas udah di sini, atau emang dari sebelum di sini juga udah jerawatan ya Kak? Aku jerawatan tuh dulu SMP baru kayak bukan SMP Kak, kayak SMA tuh baru 1 gitu, 2, terus pas sampai sini kayaknya banyaknya tuh karena udah sampai sini sih Kak. Gitu. Udah sih ya, maksudnya itu. Nanti aku coba deh saran dari kakaknya ya, kayak coba-coba basic skincare, kasih sarannya. Tapi Kak, bukan nah itu selalu aja ya Kak. Terus insecure sama orang lain tuh kayak prestasi orang. Aku tuh suka insecure
bisa gitu tuh keren, bisa tampil di depan orang, bisa apa sih namanya, apa ya, nunjukin bakat mereka di depan orang banyak gitu tuh. Tapi kok aku nggak bisa ya gitu tuh. Aku juga pengen, tapi aku tuh jiwa-jiwanya kayak malu aja gitu. Menurut kakak buat ngilangin rasa malu itu gimana sih kak? Mungkin kakak sebelum kakak terbuka ke orang lain, kakak juga harus terbuka sama diri sendiri kan. Kalau kakak nih udah terbuka belum nih ke diri kakak sendiri nih? Iya sih, kayaknya aku belum terbuka sama diri sendiri. Aku aja belum ngerti sama diri aku sendiri sih kayaknya. Itu ya jadi yang masalah aku tuh sebetulnya. Iya kak, jadi mungkin kakak bisa lebih terbuka sama diri sendiri dulu, baru kakak bisa berani buat tampil di depan orang lain kak gitu. Berarti aku harus coba buat percaya, buat lihat diri aku dulu gitu ya. Iya kak. Iya. Tapi kayak kadang aku tuh pengen nyoba, pernah nih aku nyoba gitu kan, coba tampil gitu tuh. Tapi setelah tampil itu aku masih punya pemikiran yang kayak, ih pas aku tampil tadi jelek gak ya gitu. Pas aku ini kayak kok orang-orang bisa sih bagus kayak gitu, pas aku tampil enggak gitu tuh. Aku suka mikir kayak gitu kak. Jadi kayak apa ya, aku tuh lebih matahin semangat diri aku sendiri gitu tuh. Jadi yang jadi secara nggak langsung tuh yang matain diri sendiri tuh mindsetnya aku gitu, kayak ih gitu kok jelek banget sih, harusnya tuh nggak kayak gini, harusnya tuh nggak kayak gitu gitu kan. Terus juga apa sih namanya, kayak kan dari situ tuh akunya mulai nggak percaya diri sama diri aku sendiri. Nah dari situ juga kayak di kampus nih ya, kan aku ikut organisasi, terus juga aku ya kuliah biasa dong gitu kan. Nah tapi kadang apa sih namanya, dari rasa insecure aku itu tuh jadi membuat aku tuh jadi orang pendiam. Kenapa ya kak? Maksudnya kenapa gitu tuh, insecure itu membuat kita tuh malah jadi orang pendiam. Aku kadang suka bingung tuh, kayak gimana ya? Mungkin kakak apa ya? Kan kakak gara-gara insecure kakak jadi pendiam. Tapi sebelumnya kakak udah coba buat kayak percaya nggak ke diri kakak? Udahlah pede aja gitu, gak usah dengerin apa omongan orang lain apa gimana. Apa emang kakak benar-benar stuck di kayak tapi aku malu gitu. Tapi kan kakak juga harusnya kayak tapi mau sampai kapan nih aku malu gitu kan. Gak mungkin kan saya sampai dari awal kuliah nih sampai akhir gitu kakak tetap malu-malu gitu kan. Kalau misalnya kakak di stuck di malu-malu terus ya nggak bakal maju dong gitu. Lain dari sini tapi kakak masih tetap di sana gitu. Pernah sih kak, aku coba buat itu, yaitu makanya aku masuk organisasi kan, karena buat ngilangin sama itu. Tapi ternyata pas aku di organisasi itu, aku malah, yaitu aku apa ya, rasa insecure-nya tuh naik turun gitu loh kak. Nanti aku percaya diri, terus nanti down lagi, terus nanti aku percaya diri, terus nanti down lagi, kayak gitu terus sampai berulang-ulang kali gitu tuh. Dan kadang apa ya, malah aku tuh jadi orang yang kayak cari-cari alasan gitu tuh buat nggak ketemu orang gitu tuh, kayak udah gitu sakit aja gitu tuh. Tuh wajar banget gak sih kayak gitu, kayak males ketemu orang malah pura-pura sakit. Apa itu terlalu pick me ya kak? Aku takut orang-orang tuh kadang mikir kayak kok kamu kayak pick me gitu tuh. Itu pick me gak sih kak maksudnya? Enggak sih kak, namanya orang kan punya pandangan yang berbeda-beda ya. Kalau menurut aku sih normal-normal aja, karena kita juga kan lagi ngerasa nggak pede gitu. Jadi kayak ada saatnya kita tuh kadang pede, kadang nggak pede sama penampilan kita sendiri gitu. Kayak aku juga sering kok ngerasa insecure, kayak aku juga sama nih kak, kebetulan kulit aku juga yang sensitif kayak acne gitu kan. Terus kayak tapi aku coba kayak lihat orang-orang yang ada, kita harus lihat orang ke belakang, kayak ada loh yang lebih parah dari aku gitu, ada yang lebih
parah tapi tetap bisa kok gitu ngejalaninnya, masa aku nggak bisa gitu sih Kak. Jadi kalau aku pribadi tuh ngeliat orang lain dulu, jadi kayak si orang ini sama kok kayak kita, misalnya kayak aku kayak tapi kok dia bisa ya nggak insecure gitu. Mungkin kayak dari situ kan kita mulai kayak dia aja bisa loh gitu, masa aku sendiri nggak bisa sih gitu kan. Toh juga buat kita sendiri kan, buat kehidupan kita ke depannya gitu, biar kita juga nggak stuck di kayak gitu-gitu terus Kak. Iya, betul, benar berarti ya. Berarti iya sih benar. Jadi kita tuh, jadi aku tuh maksudnya segini mah nggak terlalu gitu kan ya, masih banyak orang yang lebih parah daripada aku. Iya, gitu. Jadi kakak lihat ke belakang aja, kayak mungkin ada entah kakak yang nggak tahu gitu, ada orang yang lebih parah dari kita. Tapi kalau dia masih bisa gitu ngejalanin hari-harinya tanpa ngerasa insecure, mungkin dia juga ngerasa insecure. Cuman kan dia juga harus tetap, dia namanya hidup kan harus tetap berjalan kan, nggak mungkin kan kita rebahan mulu, tidur mulu gitu. Terus aku boleh cerita lagi nggak sih Kak? Boleh kan? Jadi apa ya? Aku tuh anaknya suka overthinkingan Kak. Nah, jadi kadang kan aku tuh orang tuh gak ngomongin kayak gitu, tapi aku mikir tuh mereka tuh ngomongin aku gitu. Jadi kayak apa ya? Kadang aku ketemu nih sama orang, terus dia tuh, aku kan karena aku gak pede kan sama penampilan aku tadi. Terus habis itu aku tuh berpikiran orang-orang itu ngomongin aku itu antara GR atau overthinkingnya aku gak ngerti, cuman kayak jadi pikiran aku tuh negatif sama orang-orang yang kayak ngeliat aku tuh, orang natap aku, terus orang natap aku lewat nih misalnya, terus orang tuh natap aku, dan di situ pemikiran aku kayak apa sih namanya, ini orang ngomongin aku benar-benar jelek ya gitu, apa jalan aku ya atau kayak gimana gitu, kayak sama sih mungkin kayak gitu, apa benar, karena benar nggak sih orang itu tuh ngomongin kita gitu. Sebenarnya sih Kak, kalau kita terlalu overthinking juga, yang overthinkingnya tuh benar-benar over juga nggak baik ya Kak, karena nanti kita mandang semua orang kayak gitu. Mungkin kan orang juga ngeliat, coba deh kakak lebih mikir positive thinking, kayak mungkin seorang itu ngeliat penampilan kakak yang dia nih, maaf ya kak, kayak jawabannya tuh cantik loh gitu, coba deh kakak lebih mikir positive thinking gitu, jadi kayak mau kakak overthinking, nanti bisa-bisa kakak tiap ngeliat orang kayak gitu, kakak mikirnya dia jelek-jelekin kakak sendiri gitu. Nanti pastinya ke diri kakak sendiri juga baliknya, mau gimana pun juga tetap diri sendiri juga kan yang melawan rasa kayak gitu Kak. Oke, kayaknya aku beberapa cerita aku udah kakak jawab ya, terus juga udah kakak dengerin, udah kasih kakak, udah sama kakak juga kasih solusi gitu. Tapi kalau misalkan aku cerita-cerita yang lain lagi, boleh kan ya kak? Boleh Kak. Iya. Sekarang aku pengen cerita ini kak, perihal aku yang ada apa sih namanya, di posisi kayak apa ya, memang soal ini kak, apa, antara hati sama pikiran aku. Jadi aku tuh punya permasalahan di mana aku tuh males ya, maksudnya tuh karena padahal kan kata tadi kakak bilang aku keren gitu kan, aku bisa mondok sambil kuliah, aku ada di sini ada saudara gitu kan. Tapi di balik itu semua kak, aku tuh ngerasanya ada bukan tekanan sih ya, tapi kayak apa ya, rasa aku tuh nggak mau gitu loh, aku tuh capek gitu tuh, aku tuh nggak mau ada di posisi ini, aku tuh pengen kayak orang lain juga. Tapi kadang aku juga merasanya aku tetap butuh apa sih namanya, pelajaran agama gitu tuh, aku juga pengen tetap terlindungi gitu. Jadi apa ya, aku tuh tinggal di satu pondok ini kan, cuman posisinya tuh di pondok ini tuh melarang buat aku berorganisasi gitu kak. Jadi, tapi aku tuh karena itu tadi ya pengen berubah gitu kan, gak mau kayak terus-terusan stuck, malu, insecure, pengen berubah gitu kan. Jadi aku coba deh gitu tuh, aku melanggar nih peraturan pondok ini yang seharusnya nggak aku langgar kak. Itu salah banget sih sebenarnya. Cuman karena ya pengen itu tadi kan, pengen apa sih namanya, keluar dari zona nyaman, pengen berusaha bangkit gitu.
kan. Nah, dari kepengenan aku itu karena mungkin salah ya akunya udah ngelawan peraturan pondok, dimana kayak itu juga gak ngasih keberkahan ke aku gitu kan. Makanya hati akunya tuh kadang merasanya ya aku pengen keluar aja ya gitu tuh kalau misalkan kayak gini terus gitu kan. Kayak karena aku mikirnya juga aku mondok tapi aku melanggar peraturan bos ya kan. Terus aku mondok tapi kadang akunya ngerasa males gitu jadinya. Kayak gini tuh aku mau kayak ngebohongin orang tua aku ya kan. Terus juga aku ngebohongin diri aku sendiri gitu ya, karena aku tuh pengen berkembang gitu kan, pengen lebih apa ya, berkembang di luar gitu, pengen banyak relasi gitu kan, pengen banyak dikenal orang juga gitu. Kalau misalkan nanti aku udah kayak insecure sebenarnya ya, walaupun ya gimana sih, jadi manusia juga pengen banyak kepengennya gitu kan, walaupun ya kadang susah juga ngejalaninnya, tapi pengen gitu. Nah terus aku sempat karena apa ya, pemikiran buntu aku kayak apa aku berhenti pondok aja ya gitu tuh, aku keluar aja ya gitu, apa aku sama orang tua aku ya gitu tuh. Sama aku pernah ngomong sih ke orang tua aku kayak Pak Bu gitu, kalau misalkan aku keluar pondok gimana gitu. Dan untungnya Kak, aku punya orang tua yang mereka tuh walaupun apa ya, kayak mereka ngasih keputusan, ngasih izin tuh atas rekomendasi aku dulu sebenarnya. Jadi kayak aku pengen kuliah juga gitu. Aku pertamanya ya setahu orang tua aku kan, aku pengen kuliah sama pondok dulu banget gitu Kak. Nah terus namanya masih labil ya, aku abis itu berubah pikiran kayak aku nggak mau mondok lagi gitu kan. Dan ternyata orang tua aku tuh udah mengindahkan permintaan aku yang pertama tadi Kak gitu. Akhirnya makanya aku di pondok sekarang. Nah setelah aku menjalankan semua ini gitu kan ya, aku kuliah, mondok segala macam, terus apa sih namanya, kayak kok aku ngerasanya kayak gini banget gitu ya, kok kayak nggak sanggup gitu tuh. Terus aku ngomong lagi nih ke orang tua aku kayak, aku kayaknya pengen keluar deh gitu, boleh nggak sih nanti ngobrol gitu tuh segala macam. Dan ternyata orang tua aku menerima itu gitu, kayak mereka tahu ya kayak aku ngeluh setiap harinya kayak capek, mau pengen pulang, capek pengen tidur di rumah, pengen pulang gitu kan. Terus mereka bilang kayak ya udah nanti kita ngobrol di rumah, kita musyawarah gimana enaknya kamu, gimana lanjutnya. Sama Kak, aku mau cerita dulu waktu aku awal ya kan, sekarang semester 3 ya. Waktu aku semester 1 pas aku pulang ke rumah, aku cerita sama orang tua aku bahwasanya kayak aku merasa kok jurusan aku nih nggak apa ya, kok kayak nggak keotakan gitu tuh. Terus dan di situ orang tua aku tuh, aku bersyukurnya banget ya Kak, kayak ya udah terus maunya kayak gimana katanya tuh, aku mau keluar aja, aku mau pindah aja gitu tuh, apa mau berhenti dulu terus nanti lanjut ke jurusan yang kamu pengen, yang benar-benar kamu bisa dan kamu ngerti gitu tuh. Orang tua aku kayak gitu. Tapi diri aku nih kayak rasanya ya aku gak enakan gitu tuh. Terus kayak udah ngerepotin orang tua sejauh ini, masa mau berhenti sih, ya udah deh dilanjut aja gitu. Jadi aku tuh cerita anak yang gak enakan. Oh iya, kalau menurut kakak jadi orang yang gak enakan tuh bagus nggak sih Kak? Mungkin semua orang juga punya sifat kayak gitu ya Kak. Gak enakan antara kayak dalam hal apa nih? Apa emang sama orang tertentu gak enakannya? Apa emang sama orang tua aja gitu kan? Apa emang sama semua orang nih kakak ngerasa sifat kayak gitu? Ke semua orang sih Kak, kayaknya bukan orang tua doang. Mungkin kakak juga harus lebih terbuka ke mereka biar kakaknya berani ngomong gitu ke mereka. Kayak mungkin kayak kakak kan kuliah nih, misalkan kakak ada tugas kelompok, presentasi ya, aku semuanya yang buat makalahnya segala macam ya, tapi teman kakak nih nggak bantuin, kayak atas dasar kakak nggak enakin kan menyuruh dia. Nah kakak juga harus mungkin kakak harus lebih terbuka nih ke mereka gitu. Kayak bantuin dong gitu, kakak jelasin nih kayak
juga loh gini gitu sih menurut aku. Kayak kakak intinya harus lebih terbuka dulu nih ke orang lain, tapi sebelum kakak terbuka ke orang lain, kakak juga terbuka dulu ke diri sendiri kan. Jadi secara langsung kayak itu janganlah ya, jangan terlalu gitu ya Kak. Karena nanti ke diri kita juga Kak. Misalnya? Iya. Tapi sebelumnya kakak mondok tuh barusan kuliah ini apa emang sebelumnya udah mondok ya? Aku sebelumnya udah mondok sih Kak, cuman kayak apa ya, antara mondok aku sekarang sama yang mondok dulu tuh agak beda gitu. Terus posisinya kan kalau dulu tuh aku apa sih namanya, sekolah SMA tuh maksudnya kayak masih disiplin banget lah ya gitu tuh, masih diatur dari pondoknya gitu kan, kayak perihal apa sih namanya, perihal pokoknya disiplin banget lah gitu tuh. Kayak udah ada jadwal-jadwalnya, waktu-waktunya. Terus juga mungkin dulu tuh kepengurusannya mereka lebih ketat ya, jadi yang mendisiplinkan kita gitu. Terus juga kalau dulu ya Kak, aku waktu masih sekolah itu tuh ya setidaknya cukup lumayan aktif sih. Kalau dipikir-pikir, kalau diinget-inget lagi gitu tuh, kayak aku bisa deh aku sempat ikut kayak lomba MC, lomba ceramah gitu tuh, dan posisinya orang-orang di sana juga nerima aku gitu tuh. Nah tapi pas aku kuliah sekarang ternyata beda. Kayak mungkin di sini tuh karena ranahnya tuh kebanyakan mahasiswa kali ya kayak di pondoknya, jadi apa ya, kayak karena disuruh untuk berpikir sendiri gitu. Mungkin aku lebih masih kekanak-kanakan ya kan, jadi agak susah gitu tuh, masih labil juga, kayak kadang kayak gini tapi kayak gitu. Kadang aku juga pengen keren-kerenan gitu tuh, tapi kadang juga mikir ih gak boleh gitu, pengen balik lagi ke agama, balik lagi kayak jadi apa ya, orang bener lagi lah gitu Kak bahasanya gitu. Kadang aku kangen sih Kak masa-masa sekolah dulu, masa-masa pondok dulu, yang mana apa ya, nggak kayak kuliah sekarang gitu tuh. Ternyata kuliah itu serumit ini gak sih Kak, kayak tugasnya, belum lagi dosennya kayak yang ngasih tugas, tapi dalam penilaian mereka tuh ngasihnya kecil gitu tuh. Kayak kita udah capek ya kan, sumpah ini mah dia kayak aku nih kuliah kan, kita kuliah udah capek, udah ngerjain ini banyak, terus misal kayak tugas-tugas setiap hari pasti ada, presentasi tetap, terus juga abis itu kita disuruh buat proposal, disuruh buat nge-publish ini, nge-publish itu gitu kan. Tapi terus pas puasnya juga lumayan susah gitu kan. Pas di akhir nilai kita kecil, kayak ih apaan banget enggak sih kayak gitu tuh. Kenapa enggak, emang sih kuliah itu tuh bukan kayak sekolah ya, cuman kadang boleh nggak sih, ya ampun para dosen gitu kan, berikanlah hati nurani kalian pada mahasiswa ini. Karena kalian juga pernah gitu kan jadi mahasiswa gitu. Emang kan tuh ngerasain apa dapat nilai kecil padahal udah usaha gitu kan Kak. Kayak banget sih kuliah tuh kayaknya, tapi nggak apa-apa. Aku tetap ngerasa kayak kuliah itu memberikan pelajaran hidup gitu kan. Soalnya pada dasarnya juga nanti waktu kita berada di masyarakat bakal ketemu sama orang-orang yang nggak melulu baik gitu kan. Kalau boleh tahu namanya jurusan apa ya? Aku jurusan ekonomi Kak kebetulan. Yes. Nih aku juga cerita ya Kak. Jadi pemilihan jurusan aku ini sebetulnya tadinya aku mau masuk kayak KPI Kak. Tapi kata saudara aku gini katanya, karena aku jalur apa sih UM tuh, aku jalur UM kebetulan masuknya. Karena jalur SPAN aku nggak bisa, sekolah aku telat verifikasi gitu Kak, jadi nggak bisa daftar jalur SPAN, jalur SNMPTN segala macam. Bisanya cuma jalur UM, karena aku madrasah aliyah ya gitu. Bisanya cuma jalur UM sama mandiri. Nah aku jalur UM nih. Terus kata saudara aku takutnya tinggal keterima katanya, jadi jurusan yang aku mau di nomor 2-in. Nah jurusan ekonomi ini di pilihan pertama, dan ternyata aku
jatuh ke pilihan pertama kak gitu kan. Terus pas aku dulu sih suka ya, maksudnya kayak waktu zaman sekolah emang suka ekonomi yang ngebahasnya tentang akuntansi segala macam, terus tentang ya ekonominya yang dasar namanya sekolah kan. Aku juga nggak tahu kalau misalkan kuliah itu pembahasannya tuh lebih sulit ini gitu. Setelah aku datang ke sini ternyata masuknya jurusan ekonomi dan betul-betul kayak wow, dimana aku anaknya nggak terlalu suka ngitung, terus dihadapin sama hitung-hitungan yang kayak rumusnya apa sih namanya, apa sigma lah, PN segala macam. Wah itu benar-benar wow sih kan kayak gitu. Tapi menurut kakaknya jalanin aja nggak sih kak? Ya karena kan udah pilihan kakak juga kan awalnya gitu mau, tapi gimana kakaknya juga kalau misalnya mau berhenti atau gimana, terus kayak kakak harus bener pikir-pikir lah, kayak pikir-pikir lah kayak bener gak sih nih jalan yang aku ambil ini, bener gak sih gitu buat kedepannya tuh kayak gini gitu. Tapi kakak keren banget tau, kayak kakak kan nggak mau nih ya, tapi kakak tetap melanjutin gitu, apalagi ada segala kakak suka, terus kakak jadi suka gitu. Semoga kakak makin lancar, makin betah deh di jurusannya gitu. Amin kak, semoga lulus tepat waktu ya kak. Semoga Ya, segala sesuatunya dilancarin. Aku makasih banget loh kak udah mau didengerin, kakaknya udah ngasih saran ke aku. Terus aku juga banyak ngomel ya kak, maaf banget. Terus waktunya lama banget kak ya aku cerita ke kakaknya. ya nggak apa-apa kak, nggak apa-apa sih kalau kakak masih mau cerita lagi atau gimana. Tapi aku boleh tanya nggak, planning kakak nih gitu setelah kalau misalnya ini apa gitu, apa kayak kakak bakal tetap berpikir kayak gitu apa emang gimana? Setelah aku dapet saran dari kakaknya ya, setelah aku bercerita terus aku kasih saran ke aku lebih terbuka lagi pikirannya gitu. Lebih apa ya, kayaknya bener kata kakak tadi kayak cobain bangkit gitu, masih bisa kok, masih terus juga buat insecure kata kakak, masih banyak orang lain yang lebih daripada aku gitu kan. Terus juga perihal ini gitu kan, yaitu dari orang juga kan pendapatnya ke aku, pendapat orang ke aku gitu kan. Jadi ya aku ngerasanya habis dari sini bakal berubah lagi dan lagi. Jangan pernah kayak apa ya, aku berhenti buat nggak berubah lebih baik daripada kemarinnya. Apa masih ada yang mau diceritain nggak? Kayaknya cukup deh kak, soalnya aku juga udah merasa lumayan lega ya kak, udah didengarin sama kakaknya, udah dikasih saran sama kakaknya. Sebelumnya makasih ya kak udah mau konseling di sini. Kalau misalnya emang udah selesai kita tutup aja ya kak.